jadi Aku baru mau HR. bilang, tapi kan anak baru lulus nggak tahu itu ada, Cit. Nah itu yang Nah itu caranya dia biar tahu itu gimana? Nah harus ngobrol. mau ya. Harus harus mau ngobrol. dari dirinya sendiri dulu gitu. Ada beberapa cara. Jadi yang pertama tuh harus mau self review dulu. Gue tuh pengen jadi apa, ya kan. Yang kedua menurut gue itu adalah cari benchmarknya. Misalnya gue di financial industry, gue benchmarknya adalah gue pengen jadi kayak Mbak Wina misalnya. Ya kan. Mbak Wina kan perjalanan karirnya panjang kan. Ya itu dilihat apa aja yang dilakukan Mbak Wina. Kenapa dia bisa di Mempelajari sana. karir orang lain, lihat itu Cari dulu. benchmark gitu. Halo, saya Ligwina Hananto, nyonya rumah di acara ini. Kami siap menemani kalian untuk belajar segala yang finansial, gak pakai ribet. Ingat ya, kita mau belajar finansial bareng semua. Teman aku kali ini namanya Citra Alfani. Hai Citra. Hai. Langsung aja aku tembak ya, Cit, kerjaan lu sebenarnya apa sih? Aku tuh kerjaannya tuh executive search, recruitment consultant, atau biasa dikenal kalau di kita tuh headhunter. Ini di awang-awang sekali, ibumu Iya. ngerti ini kerjaan apa? Nyokap gue sih nggak pernah ngerti ya. Dan ini mengkonfirmasi bahwa banyak pekerjaan tidak ada 20-30 tahun yang lalu, sekarang ada. Ada gitu. Jadi pekerjaan yang valid hari ini, yang ada hari ini mungkin 10 tahun lalu belum ada. Dan sama ya berarti ya 10 tahun mendatang akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hari ini eksis, 10 tahun lagi udah nggak ada gitu. Oke. Jadi tuh Nyiapinnya gimana nih? Cit, sebelum masuk ke topik yang serius, tolong ceritain dong berdasarkan pengalamanmu menjadi istilah yang sekarang kita kenal headhunter. Emangnya tren pekerjaan di Indonesia tuh sekarang kayak apa sih? Nah kalau di sekarang di Indonesia itu tuh ada gap, skill gap kita bilangnya gitu ya. Jadi demand itu kebutuhannya A, B, dan C, tapi di sisi supply-nya kandidatnya ini tuh tidak terpenuhi gitu. Jadi dari sisi demand-nya, which is perusahaan atau job-nya, tuh selalu ngeluh, gue tuh susah banget cari kandidat, gue tuh susah banget cari karyawan, gue susah banget mendapatkan kandidat yang kompeten dan bagus. Tapi memang di sisi lain, di sisi kita sebagai pekerja, kok susah banget ya dapat kerja. Perasaan gue udah meng-checklist semuanya, IPK gue bagus, jurusan gue yang paling trending gitu kan, dan gue udah apply 100 pekerjaan di job portal gitu kan, tapi kok gue gak dapet satu pun interview, ataupun kalau gue interview kok gue gak lolos ya, kok gue gak dikabarin ya. Itu masalahnya sekarang. Sama ada satu lagi yang namanya job hugging. Apa? Job hugging? Hugging, jadi memeluk pekerjaan gitu. Itu gimana Cit? Ini kayaknya kita harus bahas lebih jauh. Sorry, jadi yang pertama tadi istilah pertama apa? Emang gak match antara Ada skill demand gap. sama, iya ada skill Skill gap. Jadi gap. gak match antara demand sama pekerja gitu. Jadi ada mismatch di situ. Yang kedua Yang job kedua itu hugging. job hugging. Job hugging itu adalah dia memeluk pekerjaannya walaupun dia nggak happy sebenarnya di situ. Tapi takut ya, karena kan sekarang trennya lagi PHK Oke. gitu kan. Ya gitu ya, lagi banyak PHK sama banyak efisiensi karena otomasi dan teknologi yang makin berkembang kan. Istilahnya sih efisiensi, tetap aja sama aja kan? Iya, PHK. PHK, oke. Ngobrol soal kerja dan gaji, seberapa sering kita harus siap-siap kehilangan pekerjaan ini dengan ada istilah efisiensi di mana-mana? Dengan teknologi yang cepat berkembang banget ini, kita tuh harus ngerasa bahwasanya I can lose my job today gitu. Itu yang harus every day pikirannya harus kayak gitu. If I'm not doing great hari ini di pekerjaan gue akan kehilangan kerjaan gue hari ini juga gitu. Tunggu, Karena jadi gini, orang Mbak Wina. se-insecure itu harus merasanya? Iya, karena gini Mbak Wina, di Indonesia aja ada yang dicatat sama Kementerian Tenaga Kerja ya, ada 3.500.000 setiap tahunnya, ada 3.500.000 headcount setiap tahunnya yang masuk ke dunia pasar kerja. Anak gitu. baru? Iya, baru lulus gitu. Ini belum lagi ditambah dengan orang yang mencari pekerjaan setelah dia kerja berapa tahun, yang baru resign nyari kerjaan lagi, yang baru di PHK, ini kan semuanya mencari pekerjaan. Plus angka yang bergurung dari tahun-tahun sebelumnya,
Ya kan, itu berarti udah lebih dari 3 juta, mungkin ada 7 juta sekarang yang lagi cari kerja. Tapi menurut datanya BPS dan juga dikonfirmasi sama Kementerian Tenaga Kerja, itu cuma 750.000 loh job yang tersedia. Tahun ini aku ngeceknya dari Januari sampai September. Kalau pakai data itu berarti wajar orang banyak merasa susah banget cari kerja gitu. Berarti kan persaingannya harus ketat banget ya. Gitu. Nah makanya di sisinya si klien tadi, di sisinya si perusahaan tadi, gue susah nyari kandidat yang kompeten karena dia harus men-screening 3 juta orang tadi gitu kan. Makanya sulit gitu. Tapi sekarang nih kalau, tadi kan ada si anak baru, abis itu ada orang yang juga kehilangan pekerjaannya. Dan kita harus waspada terus tentang apakah kita akan kena efisiensi. Seram. Oke. Apa sih tanda-tandanya perusahaan akan melakukan PHK? Ada gak sih kayak red flagnya nih gitu? Ada dong. Jadi mungkin Mbak Wina pasti relate lah sebagai owner of the company gitu kan. Ada salah satu indikator company itu sedang growing adalah hiring. If the company is in a growing mood, ya kan, pasti ada hiring new positions ya, bukan replacement, ya kan. Itu kalau kan perusahaannya lagi bagus banget, lagi growing. Kalau lagi biasa-biasa aja, revenue pas-pas gitu kan ya, biasanya nggak ada hiring yang new positions tapi replacement, ya. Nah yang terakhir adalah company nggak lagi baik-baik aja, ini biasanya nggak ada hiring. Hiring freeze istilahnya gitu. Bahkan PHK. Bahkan layoff gitu kan ya. Kenapa company-nya nggak baik-baik aja? Kita dari 3 istilah ini dulu deh, dari situ dulu. Nah pertanyaan berikutnya adalah kamu tahu nggak target atau goals perusahaan setiap tahunnya? Karena itu ngaruh dong gitu kan. Kalau company baik-baik aja berarti artinya tahun ini kita hit our revenue target gitu kan. Growth itu kan equalnya revenue ya gitu kan. Tahu nggak sih tahun ini tuh goals company kamu apa gitu kan. Misalnya company goalsnya adalah kita harus hit 1 triliun nih tahun ini as a revenue, as a company gitu kan. Berarti semua divisi harus bekerja sama untuk bisa achieve that 1 triliun sebagai target. Kalau enggak berapa persen yang kita achieve? 70%, 50% ya. Kalau 30% berarti lu harus waspada dong. Ya kan. Berarti company akan melakukan review organization structure, berarti akan ada layoff. Itu tanda-tandanya. Nah berarti kan harus tahu ya, company gue itu sekarang performance-nya kayak apa? Do I contribute to the company atau tidak? Kan gitu kan. Kalau gue cuma datang ke kantor, jam makan siang gue hahaha sama temen-temen gue, sore-sore gue jam 5 tank gue pulang gitu kan ya. Company lo gak growing ya berarti lo part of it gitu. Kalau lo di PHK ya you are contributing to that decisions juga gitu kan ya. Aku cuma pengen kerja kak, gitu. Nggak bisa gitu jadi sekarang. Dong. Kalau pengen kerja doang harus kak, aku cuma pengen kerja kak. Bisa. Tapi bikin perusahaan sendiri dan you create your own rule tuh bisa banget gitu kan. Kayak misalnya contoh kayak content creator gitu. Ya gue pengen kerja aja gitu. Tapi waktu gue nggak pengen kerja nggak apa-apa. Nggak impact siapapun. Tapi if you are running a company, once hari ini lo nggak pengen kerja itu impact kiri kanan lo. Even di company lo adalah seorang OB gitu kan ya. Itu impact lo kalau hari ini males kerja gitu. Ya kan, company hari itu jadi kekurangan satu support gitu kan. Ini satu cara berpikir yang beda banget ya. Ketika kita banyak dengar keluhan, aku susah cari kerja, sementara si pemberi kerjanya juga aku susah cari orang. Ketika mau ketemu ternyata ada skill gap tadi dan ternyata kalau Citra bilang tadi, si orang yang bekerja pun harus mengerti bagaimana cara perusahaannya menghasilkan uang. Harus dong, kan you live in it kan, gitu. Kayak keluarga kita aja di rumah gitu kan. Kamu harus tahu hari itu anak kita tuh makan apa. Atau kalau kita seorang anak kita pengen tahu juga hari ini mama masak apa ya gitu kan. Ya di perusahaan juga gitu dong, hari ini tuh company tuh lagi bikin apa ya. Making money gak sih? Karena gue hidup di sini, gaji gue datangnya dari sini gitu kan. That's the ownership yang harus setiap karyawan punya kan. Aku suka kalimatnya tadi, that's the ownership. Bahwa ketika menjadi karyawan, kamu tuh punya kontribusi apa ke dalam perusahaannya. Ini jadi penting. Penting banget dong. Karena ini yang nanti menentukan sustainability of the company. This ownership ya kan. Kalau nggak ada ownership ini, ya pada akhirnya company nggak perform. And you become indispensable juga kalau lu kontribusi. Iya. Oke. Iya kan.
Ini mind blowing karena tadinya aku pikir ya udah orang dikasih kerjaan aja selesai, tapi ternyata enggak. Kalau dia berkontribusi lebih besar ke dalam perusahaannya, maka perusahaannya juga akan bisa growing lebih baik. Dan kalau dia ikut mikirin bagaimana perusahaannya beroperasi, maka dia juga akan dapat posisi yang lebih baik. Sehingga ini mempengaruhi karir seseorang juga dong. Pasti mempengaruhi karir seseorang, dan kalau di dalam sebuah perusahaan itu satu orang yang berpikir ini juga mempengaruhi orang-orang di sebelahnya, peersnya, atasannya. Dia kerja nggak sendirian ya? Dia kerja sendiri gitu kan. Makanya teamwork kan kalau di perusahaan itu gitu. Skill apa zaman sekarang yang mulai menjadi pembeda? Kan sekarang lagi ada tren AI nih ya. Apakah si AI ini mempengaruhi job market sebesar apa di luar dan di dalam negeri? Dan skill apa yang mesti kita bawa bersama dengan si penggunaan AI ini? Betul, jadi AI itu sangat berpengaruh ya di perusahaan. Perusahaan tuh cost tertinggi dalam sebuah perusahaan itu adalah people gitu ya. Dan kalau bisa people-nya semakin pintar, dia bisa memaksimalkan bisnisnya lebih jauh lagi gitu dong. Cara berpikir perusahaan. Nah berarti cara kita berpikir sebagai pekerja adalah berarti gue harus ngikutin decisions-nya perusahaan. Perusahaan melakukan efisiensi, let's say dia menggunakan teknologi yang menggunakan AI gitu kan ya. Berarti customer service sudah harus dirampingkan nih. Oh berarti apakah customer service hilang ya? Enggak gitu. Tapi skillsnya si customer service ini harus upgrade. Kan bukan berarti customer service-nya hilang dong. Tapi yang tadinya dia kerjaannya jawab-jawabin telepon doang, sekarang dia menganalisa problemnya orang lain dan memberikan report dan input kepada perusahaan supaya perusahaan bisa do better. Kan gitu kan. Jadi AI itu gak usah takut dia akan taking your job. Yang penting kamu upgrading your skills. Gak ada kerjaan yang hilang nantinya gitu. Tidak ada yang digantikan sebenarnya. You just need to upgrade your skills di area itu gitu. Kayak misalnya contoh di financial deh Mbak gitu kan. Selalu dibilang tuh auditor bakalan hilang gitu. Karena AI bisa ngerjakan audit gitu kan. Tapi kan nggak bisa nggak ada humannya dong. Ya, tetap Ya kan? harus ada si manusia yang Iya. supervise-nya gitu ya. Betul, ya. Tapi berarti yang si auditor tadi yang skillsnya cuma bisa mengaudit kanan dan kiri datanya, sekarang lo harus lebih daripada itu gitu. And you still become an auditor gitu, ya kan? Itu lebih pintar aja sih manusianya gitu sih. Nah jadi skills menjawab pertanyaan Mbak Wina, skills apa yang dibutuhkan ya berarti analytical thinkingnya tuh harus improve, self reviewnya juga harus dilakukan sesering mungkin. Sama kalau aku sih bilangnya sebentar lagi kan AI-nya makin mendominasi nih gitu kan. Jadi you need to improve your digital literacy skills ya, karena banyak banget bacaan yang you can get anytime kan gitu kan. Terus kemudian cyber security itu juga gitu. Oke. Ini Jadi si later on talentnya harus berpacu sama kemajuan teknologi gitu ya. Apakah di Indonesia itu sudah mulai kelihatan tren tergantikannya atau kita sebenarnya masih kayak 10-20 tahun di belakangnya? Kalau dari request yang datang ke company-nya tempat aku bekerja dulu deh ya, permintaan yang berhubungan dengan teknologi terbaru gitu misalnya AI, cyber security gitu ya, crypto dan lain-lain itu memang masih less than 5% dari total request gitu ya. Jadi kalau berdasarkan itu aja ya berarti sebenarnya mungkin memang AI sudah deket banget sama kita, tapi di Indonesia sendiri bisnisnya belum sebanyak itu gitu. Tapi ya we have to prepare. Karena anyway kita akan ke arah situ juga gitu kan ya. Jadi harus belajar lah apa itu critical thinking, analytical thinking gitu kan ya. Bagaimana cara membaca data bagaimana membaca data digital yang kayak gitu-gitu. Itu harus disiapin. Itu kan membutuhkan otak yang lebih strategis ya. Apakah berarti yang akan lebih duluan terancam pekerjaan yang lebih operasional? Enggak juga sih Mbak. Repetitif pekerjaan tuh pasti duluan terancam ya kayak tadi kan jawab-jawabin pertanyaan customer service yang biasanya itu aja itu gitu yang kan. hilang duluan. Itu yang pasti hilang duluan gitu. Tapi berarti orang ini harus upgrade. Upgrade masih di tempat yang sama nggak ada issue, tapi ya you have to be smarter than AI gitu. Kalau AI-nya cuma bisa jawabin gue hari ini lupa pin gitu kan. Tapi berarti kan kayak kenapa lu lupa pin aja gitu jawab, kan. ya. Iya kan. Masalah-masalah apa yang terjadi kenapa lu lupa pin? Itu kan harus dikulik sehingga si AI-nya bisa di-improve gitu kan. Sekarang tuh ada posisi namanya AI trainer Mbak.
Oke, apalagi ini? Dia Aku benar-benar merasa ketinggalan zaman guys. Jadi aku juga baru tahu gitu kan, karena ada satu klien yang bilang, Cit, we are looking 1.000 AI trainer di Indonesia. Hah? AI trainer ngapain AI trainer? Ternyata dia yang taking all the prompt, iya dia train mesinnya untuk bisa menjawab itu lebih tepat dengan source yang lebih baik gitu. I see. Gitu. Jadi itu opportunity-nya tinggi sekali dong. Iya, dan everyone can doing that gitu. Jadi kayak dia nyari orang AI trainer yang backgroundnya medis, karena ada orang yang cari sesuatu promnya berhubungan dengan Sebentar, AI. berarti kalau kita ngomongin teknologi yang dibutuhkan sama si AI training opportunity ini bukan orang yang IT base, enggak. Tapi si topical tematik yang dibutuhkan sama mesinnya gitu. Betul. Dong ya. Jadi kayak misalnya aku nyari AI trainer di bidang financial, maybe one day aku akan datang ke Mbak Wina dan bilang, Mbak Wina, can you become a trainer of this AI gitu. Jadi orang kan bertanya kan. Dia akan butuh orang yang latar belakangnya medis gitu. Iya, benar. Kita suka lupa ya, karena kita pikir kalau teknologi berarti ini nanti lulusan IT nih yang butuh ini, ternyata enggak. Oke, menyambung ke situ. Jadi ketika orang bilang aku susah dapat kerja, POV lu sebagai headhunter tuh orang mesti ngapain? Ada yang namanya ini Mbak, career design. Jadi karir itu tuh nggak bergantung sama nasib. Ya nasib gue begini aja, ya udah gue ikutin gitu kan. Atau sebenarnya kisah nyata gitu, kayak aku nyemplung sebenarnya gitu kan. I was in digital marketing nih kuliahnya Mbak. Terus tiba-tiba jadi recruiter gitu kan. Dan banyak ya digital kayak marketing aku. Kemudian menjadi recruiter. Iya, dan banyak yang kayak aku, kayak lulusan-lulusan umum kayak ekonomi, communications, bahasa. Ini kan bingung ya, lulus kuliah gue mau jadi apa gitu kan. Nah, banyak yang kayak yang penting gue apply aja sebanyak mungkin, yang penting gue kerjaan apapun gue akan ambil. Konsepnya tuh sering sekali seperti itu. Cari pengalaman. Iya, cari pengalaman. Siapa yang mau ngambil lo kalau lo cari pengalaman kan. Nah, sementara yang lo harus tahu adalah bagaimana sih caranya lo mendesain karir lo supaya lo nggak nyemplung aja gitu, tapi lebih terarah gitu. Ada tujuan karirnya gitu. Misalnya nih contoh ya, kayak lo adalah lulusan financial. Ya, kuliahnya finansial gitu kan. Terus gue mau lulus kuliah mau jadi apa gitu. Misalnya mau jadi auditor, tapi auditor yang kayak apa, di bidang apa gitu kan. Ini kan harus digali lagi, dicari tahu sampai akhirnya ada pertanyaan, if I go to the financial divisions, apa sih the highest positions yang gue akan achieve nantinya, dan gimana cara kesananya. Misalnya, gue harus menjadi risk management director gitu misalnya, ya gimana caranya ke arah situ gitu. Tadi lulusannya finansial nih, tapi ada posisi loh namanya risk financial director, posisinya director, gajinya bisa ratusan juta gitu, tapi how to get there. Nah kebanyakan aplikan itu dia nggak tahu tujuan karirnya. Gue pengen jadi HR. Aku baru mau bilang, tapi kan anak baru lulus nggak tahu itu ada, Cit. Nah itu yang harus. Itu caranya dia biar tahu itu gimana? Nah harus mau ya. harus mau ngobrol. dari dirinya sendiri dulu gitu. Ada beberapa cara. Jadi yang pertama tuh harus mau self review dulu. Gue tuh pengen jadi apa, ya kan. Yang kedua menurut gue itu adalah cari benchmarknya. Misalnya gue di financial industry, gue benchmarknya adalah gue pengen jadi kayak Mbak Wina misalnya, ya kan. Mbak Wina kan perjalanan karirnya panjang kan. Ya itu dilihat apa aja yang dilakukan Mbak Wina. Kenapa dia bisa di sana? Mempelajari karir orang lain, lihat itu cari dulu. benchmark gitu. Who's your benchmark and how does he or she get there gitu. Bener. Ya. Okay. Ada inspirasi dong gitu. Kalau tidak ada yang menginspirasi lo akan jalan begitu aja gitu. Jadi datang dengan niat untuk aku mau lihat maju ke depannya kayak apa, bukan aku mau cari pengalaman aja gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah belajar tentang industrinya, tren apa yang ada di situ. Nah, ini tuh mudah, ada banyak report-report yang keluar setiap tahunnya. Ada Future of Works namanya. Ini mengeluarkan report job trend tuh setiap 2 tahun sekali. Kemudian ada lagi yang tahunan tuh yang kayak McKinsey Report, BCG atau PwC ini selalu ngeluarin report-report job trend. Jadi lu tahu gitu job apa aja yang available, skills yang dibutuhkan apa. Gitu, karena ini soal wawasan gak sih? Iya, kayak misalnya HR, functionsnya sama aja dari tahun ke tahun. 20 tahun lalu ada posisi HR, tapi HR 20 tahun lalu sama HR sekarang skillsnya beda loh gitu. Misalnya HR kalau orang berpikir aku mau membangun karir di industri HR, HR itu sebenarnya isinya apa aja?
Iya ada banyak kan, ada HR compensation and benefit. Lo tahu nggak skills apa aja yang dibutuhkan di situ? Lo harus tahu membaca report keuangan dong berarti, ya kan? Lo harus tahu budgeting dong berarti. Belajar dari mana nih belajar budgeting? Ada nggak dipelajarin waktu di kuliah? Kalau nggak ada belajar sendiri dong, cari source yang tepat gitu kan. Ada lagi HR trainer, ada lagi learning and development, ada lagi recruiter kayak aku misalnya gitu. Skillsnya juga beda lagi Jadi gitu. sebuah divisi HR Ada ternyata banyak cabangnya pun banyak. Benar. Nah, yang perlu diketahui adalah kalau gue mau jadi HR, apa sih posisi tertinggi di HR itu? Misalnya HR director. Nah, HR director tuh butuh skills apa aja? Strategic thinking, ya kan? Atau pemahaman mengenai bisnis. Benar dong, karena HR harus ngerti apa sih tujuan dari si perusahaannya sehingga dia bisa menerapkan culture. Ada culture lagi tuh, HR culture beda lagi skillsnya gitu kan. Coba orang combine HR compensation and benefit disuruh create culture. Kacau sih hasilnya pasti, gue yakin. Karena yang satu skillnya banyak Harus finansialnya, bisa, mesti harus ngitung-ngitung. Benar, harus bisa bikin decisions financial, ya kan, harus memikirkan growth of the company gitu kan, dan resiko-resikonya. Sementara satunya lagi harus mendekati orang-orang kan, harus menjadi friends of everyone, which is orang finance mungkin ya gue gak ada waktu men untuk mendekati lo dulu. Iya kan gitu. Dan harus tahu emotional karyawan-karyawannya. Jadi beda banget skillsnya gitu kan. Nah lu mau jadi HR yang kayak apa gitu. Jangan datang ke perusahaan dalam interview kamu mau apa tujuan kamu mencari kerja di sini? Mau cari pengalaman jawabannya. Oke, itu satu yang kalian mesti hati-hati pada saat interview. Jangan terlalu polos dan bilang aku kerja untuk cari pengalaman. Bener. Karena sebagai pemberi kerja mereka akan ngapain gue kasih pengalaman buat dia gitu ya. Bener, jadi perusahaan tuh akan mikirnya gue hiring orang itu gue invest in you and you are want to learn di sini gitu. No, that's not what I want to see gitu. What I expect from you adalah you are contributing. Lo bisa ngasih apa ke perusahaan gue gitu. Ya kan, because I invest in you gitu. Ada cost yang keluar, every headcount in company itu ada hitungan revenue-nya mbak. Gitu ya kan, bener gak sih? Benar. Ya kan, jadi gak mungkin ada satu posisi yang dia tuh gak berimpact ke dalam growth-nya perusahaan. Kita create aja buat sadokoh, buat kamu gitu kan, enggak ya? Enggak mungkin gitu. Even NGO company, they don't wanna lose. Yes. Mereka maunya profit dong gitu. NGO loh padahal kalimatnya. Ada perputaran operational cost di situ yang mereka hitung dari setiap headcount gitu. Ya, jadi kalau misalnya di interview dia bilang aku mau cari pengalaman, oke. What can you contribute gitu kan? Gue mau invest. Kalau lu cuma mau cari pengalaman doang, sorry nih gitu. Berarti kita butuh. Itu kenapa nggak dikabarin lagi Mbak Wina biasanya? Iya, misalnya nggak dipanggil lagi interview. Oke, berarti butuh mutual benefit ya antara si pemberi kerja dengan si yang mendapat pekerjaan. Kalau yang satu cuma bilang aku mau dapat pengalaman doang, si pemberi kerjanya mau belajar. Pemberi kerjanya akan merasa untungnya buat aku apa gitu. Sementara si pemberi kerjanya harus ngeluarin uang invest ke orang ini. Berarti dua-duanya harus merasakan manfaat gitu. Benar. Pertanyaan terakhir. Kalau nih dari penonton ada yang harus melindungi pekerjaannya dalam 1 minggu ke depan. Dan harus menjaga supaya dia gak masuk dalam daftar orang yang kena PHK. Apa yang harus dilakukan sama orang ini? Satu tadi pertama kan kamu harus paham ya. Ask yourself, do you know the target of the company this year? Harus selalu tahu company performance itu di tahun itu gimana, baik, buruk, atau what is the situation. Kalaupun gak tahu angkanya, vibe-nya kerasa ya? Proaktif dong tanya gitu kan ya. Kan gak semua ngasih tahu. You can see juga sih kayak tadi itu kan indikatornya dia hiring gak sih gitu kan, ada pressure-nya berat terus gak sih? Pressure-nya berat terus gak sih? Yang dipotong duluan outing biasanya. Iya kan, jadi itu kerasa. Nah jadi yang harus dilakukan adalah gimana caranya supaya semua orang di perusahaan itu berkontribusi. Jadi kalau lu lihat ada teman-teman yang makan siang durasinya 1 jam jadi 2 jam, ya lu harus kritis mengenai ini gitu kan. Ajak mereka, rangkul mereka, guys let's be serious about this gitu. Boleh aja nyantai-nyantai di kantor itu, tapi goalsnya harus tetap terpenuhi gitu kan ya. Jadi satu ngerti performance perusahaan. Iya, yang kedua adalah harus mau memaksa diri ya untuk membaca tentang job trends, industri trends gitu ya. Jadi tahu company ini nih sebentar lagi nggak relevan lagi.
Oke. Let's discuss on the management umurnya meeting ternyata. misalnya. Atau di OKR we should raise up this issue gitu kan ya. Misalnya kamu adalah di company yang kayaknya nih bentar lagi udah gak relevan deh dengan perkembangan zaman dan job trend yang gua baca gitu kan ya. Harus berani dan merangkul semua orang untuk aware akan ini. Jadi sehingga nggak tiba-tiba, kita udah nggak relevan lagi, nggak ada company yang nggak ada customer yang mau menggunakan kita sehingga company harus melakukan efisiensi gitu, ya kan. Jadi nggak pernah menyalahkan manajemennya nggak bagus nih gitu, ya kan. Jadi karena semuanya sama, kita di dalam situ kita sama-sama makan dari pot yang sama gitu kan. Kita gajian dari pot yang sama. Everybody have the same responsibility gitu. Jadi semuanya harus mau untuk membaca tren ini, baik itu tren industri untuk perusahaannya atau tren job untuk dirinya sendiri gitu, sehingga tahu nih, kayaknya gue udah nggak aman, skills gue kurang, gue harus upgrade diri ya. Kalau gue upgrade diri, gue harus ambil training apa gitu. Diri. Aku rasa itu sih yang harus dipersiapkan. Oke, mengerti tentang gimana perusahaan beroperasi, ngerti tentang industri dan job trend, dan yang terakhir kamu sendiri mau upgrade diri seperti apa. Kalau kayak gini caranya, harusnya kita jadi orang yang apa istilahnya indispensable ya, karena dicari terus walaupun perusahaannya PHK pun kita bisa hop on to the next jobs karena relevan terus untuk industri dan job trendnya. Bener. Thank you banget Citra, seru banget ngobrolnya. Aku Thank you, belajar banyak banget hari ini. Thank you, Mbak Wina. Dan ternyata memang kontribusi karyawan itu penting banget. Perusahaan juga gak mau main-main sama yang cuma coba-coba dan cari pengalaman doang. Betul. Gitu. Oke teman-teman, segitu dulu obrolan kita hari ini. Nah jangan cuma didengerin, ayo share ngobrol-ngobrol kita ke semua orang supaya lebih banyak orang yang bisa belajar. Saya Ligwina Hananto, Nyonya Rumah di acara ini. Sampai jumpa di acara berikut. Jangan lupa, ayo kita tetap belajar finansial bareng semua.